Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Rizky Akbarido NIM 5077, Zaidan Ramadhani NIM 5079, Satrio Budianto NIM 5091, dan saya sendiri Suroto NIM 5099. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah para penemu, keragaman penemuan iptek, dan pengaruh penemuan bagi kehidupan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah suatu karya yang dihasilkan manusia yang berbentuk benda atau jasa untuk mempermudah, mempercepat, mempersingkat suatu kegiatan atau pekerjaan, dan kegiatan sehari-hari dengan benda atau alat yang diciptakan tersebut sehingga dapat meningkatkan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Ada beberapa ragam iptek yang telah diciptakan oleh manusia, seperti telekomunikasi, transportasi, kesehatan, industri, kerumahan, dan lain-lain. Contoh-contoh iptek yang telah ditemukan oleh manusia. Yang pertama, telepon. Telepon ditemukan atau diciptakan oleh Alexander Graham Bell yang lahir di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 3 Maret 1847 dan meninggal di Baddeck, Nova Scotia pada tanggal 2 Agustus 1922. Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas A. Woodson berhasil merakit sebuah perangkat yang dapat menghantarkan bunyi yang mirip dengan suara manusia. Pada umur 29 tahun, Bell mematenkan penemuannya ini pada tanggal 7 Maret 1876. Dan Bell memamerkan hasil temuannya di pameran 100 tahun kota Philadelphia. Pada bulan Juli 1877, Alexander Graham Bell dan kawan-kawannya mendirikan perusahaan telepon yang diberi nama Bell Telephone Company. Perusahaan ini merupakan nenek moyang dari American Telephone and Telegraph Company atau AT&T dan sekarang merupakan salah satu perusahaan bisnis terbesar di dunia. Pengaruh telepon dalam kehidupan manusia. Bidang sosial dapat berkomunikasi tanpa harus ketemu orang secara langsung. Komunikasi tidak dihalangi dengan jarak yang jauh, baik antar kota, provinsi, pulau, maupun negara. Bidang ekonomi sebagai alat untuk tawar-menawar secara jarak jauh, sebagai alat promosi, menjangkau pemasaran yang lebih luas, meningkatkan penghasilan. Bidang pendidikan memperoleh informasi yang cepat tanpa harus menunggu jawaban yang lama, sebagai alat komunikasi bertukar pikiran antara guru dan siswa. Bidang budaya mengurangi adanya silaturahmi tatap muka karena masyarakat lebih suka berkomunikasi melalui telepon. Yang kedua, televisi. John Logie Baird adalah penemu pertama televisi. Penemuannya diawali saat dia meneliti mesin untuk mentransmisi gambar dan suara lewat radio. Berkat kerja kerasnya, John berhasil mengirim citra kasar melalui transmitter tanpa kabel ke pesawat penerima yang berjarak beberapa meter. Untuk meyakinkan penemuannya itu, pada tahun 1925, ia mendemonstrasikan televisi di depan para ilmuwan di Royal Institute di London. Pada tahun 1928, ia berhasil merintis sistem televisi berwarna. Meskipun pada kenyataan, televisi berwarna baru bisa digunakan kemudian pada akhir tahun 1960-an. Pengaruh televisi dalam kehidupan manusia. Bidang sosial mempermudah penggalangan dana bantuan untuk korban bencana yang disiarkan di televisi. Bidang ekonomi. Yang pertama, dapat melakukan iklan, produk atau jasa untuk menarik konsumen yang lebih luas. Kedua, dapat mengetahui gambar atau video secara jelas terhadap produk atau jasa yang akan dipasarkan sehingga konsumen akan lebih tertarik. Ketiga, meningkatkan pendapatan. Keempat, jangkauan lebih luas. Bidang pendidikan
sebagai media pembelajaran yang dapat ditonton oleh para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Bidang budaya. Yang pertama, tidak ketinggalan informasi terkini. Yang kedua, meniru acara yang ditayangkan, baik maupun buruk. Ketiga, menjadi konsumtif karena tergiur iklan yang ditayangkan. Baik, selanjutnya adalah keragaman penemuan iptek dalam bidang transportasi dan perangkat komputer. Nomor 1, penemuan pesawat terbang. Sejarah penemuan pesawat berawal dari Wright bersaudara. Kedua kakak beradik itu pada awalnya mengelola sebuah toko di Dayton, Ohio. Toko tersebut menjual dan memperbaiki sepeda motor. Mereka mulai mempelajari masalah penerbangan pada tahun 1889. Kemudian mereka mulai membuat 3 pesawat terbang layang bersayap kembar. Ketiganya dites di pantai Kitty Hawk, North Carolina. Pesawat yang ketiga telah diuji sebanyak 1000 kali penerbangan dan ternyata berhasil dengan sukses. Kemudian mereka membuat sebuah mesin motor ringan. Mesin tersebut dipasang di pesawatnya yang keempat, yang dinamakan Wright Flyer. Ya, bisa kita lihat contoh dari pesawatnya seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh penemuan pesawat dalam kehidupan manusia. Baik, pertama dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah memperluas pemasaran. 2. Target pasar. 3. Pasar global. 4. Mempercepat distribusi barang. Tentunya dengan adanya pesawat ini, maka semua kegiatan ekonomi menjadi lebih mudah, bahkan bisa mencapai pasar global. Yang kedua, sosial. 1. Mempermudah akses dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nomor 2. Mempersingkat jarak tempuh negara satu ke negara lain. Ketiga, mempermudah interaksi sosial meski berada pada jarak yang jauh. 4. Budaya. Pertama, 1. Masuknya budaya baru. 2. Kehilangan jati diri budaya asli negara tersebut. Ketiga, memudarkan semangat nasionalisme. Keempat, memberikan ide metode peperangan. Ini adalah pengaruh penemuan pesawat dalam kehidupan manusia. Oke, dalam bidang pendidikan. Pertama, muncul ilmu baru tentang apa yang ada di langit. 2. Menambah wawasan tentang apa yang ada di langit. 3. Alat transportasi pertukaran pelajar. 4. Ilmu pesawat terbang. Baik, selanjutnya adalah penemuan komputer. Ya, komputer pertama kali digagas pada tahun 1822 yang awal mula hanya digunakan untuk sebagai alat penghitung cepat yang disebut dengan difference engine pada tahun 1833 oleh Charles Babbage. Mengembangkan difference engine dengan konsep yang lebih mendalam dan umum. Mesin ini dapat melaksanakan kalkulasi apa saja, sehingga mesin inilah yang pertama kali dikenal dengan General Purpose Digital Computer yang disebut dengan Analytical Engine. Baik, secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Yaitu ada generasi pertama, dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antanasov Berry, dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Yang kedua, generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Yang ketiga, generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET
dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Baik. Nah, ini adalah bentuk komputer dari generasi 1 sampai ke 4. Bisa dilihat ya, untuk komputer generasi pertama itu ukurannya masih besar sekali dan masih membutuhkan satu ruangan penuh untuk mesinnya. Berbeda dengan komputer dengan sekarang ya tentunya ya. Yang komputer generasi kedua, ya begitulah bentuknya. Komputer generasi ketiga seperti itu, belum ada mouse ya, masih keyboard, layarnya juga masih tabung gitu kayaknya, dan mesinnya juga udah lumayan simpel sebenarnya. Nah, untuk komputer generasi keempat itu yang sekarang kita gunakan itu seperti itu modelnya. Baik, pengaruh komputer dalam kehidupan manusia. Nomor 1, ekonomi sebagai alat penjualan online. 2, mempermudah transaksi seperti transfer uang, elektronik, dan lain-lain. 3, media promosi barang agar mudah terjual. Dalam hal sosial, bisa berkomunikasi jarak jauh. 2, mengirimkan pesan, membutuhkan bantuan keadaan darurat, dan lain-lain. Dalam hal kebudayaan, kita bisa mengenalkan budaya kita ke orang asing sekaligus bisa mengenal budaya orang asing atau negara lain, sehingga dapat menambah pengetahuan kita tentang budaya yang ada di dunia ini. Baik, dalam hal pendidikan, dengan adanya komputer dan internet saat ini, akan memudahkan bagi siapapun untuk belajar banyak hal melalui komputer untuk mengakses YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, yang kemudian selanjutnya sejarah penemu listrik. Penemuan listrik berawal dari seorang cendekiawan asal Yunani bernama Thales di tahun 640 sampai 546 sebelum Masehi. Saat itu, beliau menggosok amber atau elektron dalam bahasa Yunani dengan bulu kucing dan mengambil sedikit bulunya. Karena penasaran, beliau pun menulis tentang amber yang bermuatan menggosok. Kejadian yang dialaminya menggambarkan apa yang disebut dengan listrik statis sekarang ini. Namun saat itu, beliau belum mengetahui nama proses dari peristiwa tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaruh penemuan listrik di bidang ekonomi. Sebelum adanya listrik, kegiatan ekonomi seperti perdagangan hanya dilakukan di siang hari, dikarenakan pada malam hari keadaannya yang sangat gelap dan hanya mengandalkan pencahayaan dari obor saja. Proses produksi suatu barang juga sangat terpengaruhi dalam penemuan listrik ini, dikarenakan sebelum listrik ditemukan, produksi suatu barang menjadi sulit dan kurang maksimal, karena hanya mengandalkan penerangan di siang hari atau dengan obor. Namun setelah penemuan listrik, kegiatan produksi dapat dimaksimalkan dengan penerangan yang cukup dan dapat dilakukan di malam hari. Yang selanjutnya yaitu pengaruh penemuan listrik di bidang sosial dan budaya. Penemuan listrik juga diikuti dengan perkembangan komunikasi yang sangat mudah. Orang-orang yang dahulu ingin berkomunikasi dengan lainnya harus bertemu secara langsung. Namun dengan penemuan listrik, kegiatan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan praktis, sehingga orang dalam berkomunikasi dan hidup bersosial dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengaruh listrik juga mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya masih mengandalkan kegiatan tradisional. Namun setelah penemuan listrik, masyarakat dapat mengubah kemajuan masyarakat menjadi pola pikir yang lebih modern. Pengaruh listrik juga mempengaruhi di bidang budaya, juga salah satunya dalam bidang kesenian musik. Masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal kesenian musik yang dimainkan dengan cara tradisional, maka setelah penemuan listrik ditemukan, juga alat musik yang dimainkan dengan alat dihubungkan dengan listrik. Yang selanjutnya yaitu pengaruh penemuan listrik di bidang pendidikan. Sebelum penemuan listrik, proses belajar siswa hanya dapat dilakukan pada saat siang hari.
karena pada malam hari keadaannya sangat gelap dan hanya mengandalkan penerangan dari obor saja. Namun setelah penemuan listrik, maka siswa dapat belajar dengan penerangan yang cukup dan dapat belajar dengan maksimal. Selain itu, dengan adanya listrik, siswa dapat mencari informasi dari media cetak atau elektronik pada zaman dahulu, sehingga mempermudah siswa dalam belajar dan mencari informasi terkait pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu penemuan nuklir. Sejarah penemuan teknologi nuklir. Julius Robert Oppenheimer 1904 sampai 1967. Dikenal sebagai ahli fisika dari Amerika Serikat. Robert juga merupakan salah satu tokoh proyek Manhattan selama Perang Dunia Kedua yang bertugas untuk memproduksi bom atom pertama. Dilahirkan di New York dan belajar di Harvard, Cambridge, dan Goethe. Ia menerima gelar PhD pada 1927 dibimbing Max Born di Göttingen yang saat itu merupakan pusat pengembangan mekanika kuantum. 2 tahun kemudian, membangun sekolah fisika teoritis di Institut Teknologi California dan di Berkeley secara bergilir. Selama 1930, Oppenheimer banyak menyumbangkan pikiran dalam fisika atom dan nuklir, termasuk pikiran mula mengenai bintang neutron dan lubang hitam yang sudah diabaikan astronom dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, pengaruh penemuan teknologi nuklir di bidang ekonomi. Menurut Hendrik Winarno, Deputi Penyalahgunaan Teknologi Nuklir, teknologi nuklir dapat digunakan dalam bidang pengawetan makanan dengan menggunakan energi radiasi yang dihasilkan. Menurutnya, penggunaan radiasi nuklir dalam pengawetan makanan jauh lebih baik dibandingkan menggunakan zat kimia dan tidak membahayakan tubuh manusia, yang berakibat pada meningkatnya kontribusi masyarakat terhadap UKM di bidang pengawetan makanan. Selain itu, beliau juga mengatakan teknologi radiasi nuklir dapat digunakan di bidang kedokteran yang berfungsi untuk mensterilisasikan alat-alat medis yang digunakan. Hal ini sangat bermanfaat mengingat semua alat medis yang digunakan harus selalu steril dan bersih dari kuman atau bakteri. Teknologi nuklir juga dimanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dibandingkan dengan batu bara, sehingga penggunaan energi yang terdapat di alam akan diminimalisir penggunaannya. Selanjutnya, pengaruh penemuan teknologi nuklir di bidang sosial dan budaya. Dalam penemuan teknologi nuklir, awalnya hanya digunakan dalam Perang Dunia Kedua yang menjadikan kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur karena bom nuklir yang dijatuhkan, sehingga pengaruh penemuan teknologi ini dalam sosial dan budaya masyarakat menjadikan teknologi nuklir ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Pola pikir masyarakat dalam bersosial dalam pikiran teknologi nuklir hanya tertuju pada peperangan yang sangat mengerikan. Selanjutnya, pengaruh penemuan teknologi nuklir di bidang pendidikan. Penemuan nuklir menjadikan ilmuwan-ilmuwan di dunia akan terus mengembangkan dan meneliti teknologi nuklir ini agar menjadi bermanfaat bagi seluruh manusia dan mengubah stigma negatif masyarakat terhadap teknologi nuklir. Oleh sebab itu, muncul para peneliti dan ilmuwan yang handal dalam meneliti dan terus mempelajari teknologi nuklir ini. Dan sekarang, dalam dunia pendidikan, khususnya jenjang universitas, sudah ada kampus yang memiliki program studi teknik nuklir. Contohnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Contoh-contoh iptek yang telah ditemukan oleh manusia yaitu laptop. Laptop pertama kali ditemukan oleh Adam Osborne adalah seorang warga negara Amerika dengan keturunan Inggris yang lahir di Thailand pada tahun 1939. Ia dikenal publik berkat penemuan besarnya yaitu komputer jinjing atau laptop. Bisa dibilang ia adalah penemu yang mengawali sejarah laptop hingga masif seperti sekarang ini.
Pada tahun 1975, Adam bersama rekannya menciptakan komputer jinjing pertama di dunia yang diberi nama Osborne One. Akhirnya sejarah laptop pun dimulai. Di awal kemunculannya, Osborne One memiliki berat mencapai 10 kg dan dirancang secara khusus agar dapat muat di bawah kursi penumpang pesawat. Setelah karyanya tersebut mendapat tanggapan positif dari khalayak ramai, akhirnya dia pun mendirikan Osborne Computer Corporation. Osborne One pun diproduksi secara massal, bahkan di masa kejayaannya, Osborne One dapat terjual 10.000 unit tiap bulannya. Adam Osborne merupakan salah satu pionir yang memulai sejarah laptop. Adapun pengaruh laptop dalam kehidupan manusia, yaitu di bidang sosial. Bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan laptop dapat memudahkan berkirim pesan dari jarak jauh maupun dekat. Di bidang ekonomi, dari segala ekonomi, laptop dapat mempermudah kita dalam menjual atau membeli suatu barang secara online. Bagi penjual akan sangat memudahkan dalam menjual barang atau mempromosikannya. Bagi pembeli akan memudahkan baginya mencari barang yang dibutuhkan, tidak usah capek-capek keluar rumah, bisa berjual beli secara online dan tidak perlu bertatap muka. Di bidang pendidikan, dengan adanya laptop saat ini akan memudahkan bagi siapapun untuk belajar banyak hal melalui laptop, bisa mengetik, tidak perlu menulis dan hemat waktu. Di bidang budaya, kita bisa mengenalkan budaya kita ke orang asing, sekaligus bisa mengenalkan budaya orang asing atau negara lain, sehingga dapat menambah pengetahuan kita tentang budaya yang ada di dunia ini dengan menggunakan aplikasi seperti YouTube. Kemudian contoh-contoh iptek yang ditemukan oleh manusia yang berikutnya yaitu lampu. Lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison, lahir di Milan, Amerika Serikat pada tahun 1847. Edison selalu mendapat nilai buruk di sekolah dalam perjalanan kehidupannya. Thomas Alva Edison unik dan berliku. Baru masuk sekolah tingkat dasar yaitu SD, 3 bulan kemudian dia dikeluarkan karena dianggap berintelektual rendah, tidak sama dengan murid-murid yang lain. Pada tahun 1870-an, Thomas Alva Edison dari negara bagian Amerika mulai ikut serta dalam usaha merancang lampu. Dengan menggunakan elemen platina, Edison mendapatkan paten pertamanya pada bulan April tahun 1879. Rancangan ini relatif tidak praktis. Namun Edison tetap berusaha mencari elemen lain yang dapat dipanaskan secara ekonomis dan efisien. Pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson Swan juga menciptakan lampu yang dapat bertahan selama 13,5 jam. Sebagian besar film lampu pijar yang diciptakan pada saat itu putus dalam waktu yang sangat singkat sehingga tidak berarti secara komersil. Untuk menyelesaikan masalah ini, Edison kembali mencoba menggunakan untaian karbon yang ditetapkan dalam bola lampu hampa udara pada tanggal 19 Oktober 1879. Dia berhasil menyalakan lampu yang mampu bertahan selama 40 jam. Adapun pengaruh lampu dalam kehidupan manusia. Dalam bidang sosial, manusia dapat dengan mudah berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam bidang ekonomi, membantu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di suatu daerah. Dengan adanya penerangan dan listrik, maka suatu daerah bisa dikatakan daerah yang layak huni dan memiliki siklus ekonomi dan kehidupan masyarakatnya. Di bidang pendidikan, tentunya meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Dengan adanya listrik, setiap pelajar bisa belajar dan meningkatkan kualitas pendidiknya, menerangi ruang saat belajar. Di bidang budaya, untuk menerangi aktivitas dalam mengenalkan budaya seperti kegiatan festival budaya.